Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang berpegang pada setiap sumpahnya, Tuhan yang ada untuk kita dan selalu ada untuk kita, Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang menjadi batu penjuru, Tuhan yang menjadi tiang awan untuk menundungi kita, dan menjadi tiang api sebagai jalan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan hati dan sikap hormat. Sebab Tuhan yang berdaulat. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar bersama-sama, untuk menerima pembaruan demi pembaruan, agar hayat kita diperbarui, hidup kita, roh kita mengalami pembauran, dibaur, dilebur menjadi satu dengan Roh Kristus. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Izinkan Roh-Nya mengajari kita dengan segala sesuatu, mengajari kita dalam setiap hal, dalam setiap langkah. Kembali saya berdoa pada pagi hari ini agar Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, agar kita mampu menerima hikmat yang baru setiap paginya, agar kita mengerti setiap perancangan Tuhan di dalam perjalanan kita sepanjang hari ini, agar kita mampu dipimpin oleh Roh-Nya berjalan, melewati, dan mengakhiri hari ini dengan baik. Untuk itu, hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita bersuka. Tinggikanlah namanya, kuduskanlah namanya. Sebab Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Biarlah hatimu memuji-muji Tuhan. Biar rohmu mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab Tuhanlah yang menebus kehidupan kita, sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Dan oleh karena Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, biarlah sepanjang hari ini mulut kita dipuaskan dengan segala hal-hal yang baik, dengan ucapan syukur, dan terimalah kekuatan yang baru, kekuatan yang dari Tuhan. Saya berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, semua
sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Hidup kita menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berkontak dengan Tuhan. Sebelum saya mulai lebih dalam Bapak Ibu sesi pada pagi hari ini, saya diingatkan dalam suatu perenungan ketika Bapak Ibu memutuskan ikut Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan yang namanya cawan perjamuan. Cawan perjamuan koinonia. Yang memiliki dua makna. Cawan dapat berarti obat bagi tubuh kita, bagi roh kita, bagi jiwa kita. Dan cawan juga berarti racun untuk kemanusiawian kita. Ketika kita melakukan persekutuan dengan Roh Kudus, Tuhan mau kita minum racun ini agar manusia lama kita dimatikan, sehingga hanya Roh Kristus yang boleh termanifestasi di dalam kehidupan kita. Hanya Roh Kristus yang boleh berekspresi di dalam kehidupan kita. Cawan juga berarti perjanjian. Perjanjian darah. Untuk itulah Tuhan mau kita meminum anggur dari cawan ini, agar terjadi pembaruan roh dan akal budi, agar darah Bapak Ibu membaur dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati, sebab Tuhan yang berdaulat di dalam sesi pada pagi hari ini. Tuhan yang berdaulat di dalam sesi setiap musim kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa.
Ini kami Tuhan, umat-Mu berseru pada pagi hari ini. Tinggikanlah nama-Mu mengatasi bintang-bintang, mengatasi awan-awan. Sebab Engkau yang berkasutkan kerelaan, berjubahkan kemuliaan. Engkau yang turun dari surga, membawa kabar surga. Untuk itulah dunia tidak mengenal pribadi Yesus. Sebab Engkau Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami sadar kenapa dunia menolak kami. Karena kami bukan berasal dari dunia ini. Sebelum saya mulai lebih dalam, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Saya merasakan ada di antara kita yang memiliki kekecewaan, yang datang dengan membawa rasa kecewa di hati, luka hati. Izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu pada pagi hari ini. Karena dengan hati yang baru, kita dapat menangkap pesan Tuhan dalam sesi pada pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus membalut luka hatimu, membebat lukamu. Jauhkanlah hati yang keras daripadamu, dan kenakanlah hati yang baru yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan. Rasa kecewa terlepas. Tinggalkan diri anak-anak Allah. Tinggalkan gereja-gereja Tuhan pada pagi hari ini. Terlepas. Mari kita kenakan jubah yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang datang pada pagi hari ini. Engkau yang meruntuhkan, Engkau yang membangun kembali gereja-Mu. Berikanlah kepada kami kesatuan hati, agar kami boleh saling bergandengan, saling mendoakan. Jauhkanlah kepada kami roh penghakiman. Berikanlah kami roh ketaatan, cinta kasih, dan pikiran yang tertib di dalam pikiran kami.
Ya Bapa, bawa kami untuk selalu berada dalam rencana-Mu, untuk menjalani rancangan-Mu. Karena Engkau menunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan-Mu yang besar untuk memulihkan hati yang terluka, untuk menjadi rumah mereka yang lelah, untuk menjadi rumah bagi mereka yang sendiri. Bahwa kami merasakan hati-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang selalu berpegang pada janji-janji setia-Mu sejak zaman kekekalan yang lampau. Engkau yang selalu berpegang pada janji-janji setia. Untuk itulah kitab yang kami miliki saat ini disebut kitab perjanjian. Engkau yang berjanji di padang gurun kepada nenek moyang kami untuk memasuki tanah perjanjian, sehingga kami menjadi umat perjanjian. Jika Engkau Tuhan yang berjanji kepada Abraham, bapa iman kami, dan anak-anak Abraham dengan ikatan perjanjian sunat oleh Allah, juga bapak kami Abraham membuktikan bahwa ia mau tunduk dan taat kepadamu. Yang dimaksudkan ialah turunan Abraham dari jalur iman untuk menyenatkan hati kami, agar kami rela membuang keinginan-keinginan hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan Allah yang kami sembah. Ajar kami agar kami mengalami pertumbuhan rohani setiap harinya. Kami mau terus mengalami Engkau Tuhan. Kami mau terus bertumbuh. Sehingga kami boleh mengalami kepenuhan Kristus, agar Roh Kristus menguasai hidup kami. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Ikuti saya berkata-kata, ikuti saya berdoa dengan suara yang keras. Bagi yang mau saja mengalami pertumbuhan rohani, ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku
Yesus Kristus. Dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal pribadi-Mu dengan benar. Jadikanlah mata hatiku terang ya Tuhan, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya, yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu, yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanan-Mu di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan setiap penguasa dan segala kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, saya adalah gereja-Mu, yaitu kepenuhan-Mu. Dan Engkau memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh Kudus di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa pada pagi hari ini bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu Kristus, sehingga saya dapat mengenal kasih itu. Karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa pada pagi hari ini saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Kristus. Bagimulah Tuhan kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya.
Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku semakin melimpah-limpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya menjadi suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Tuhan Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu pada pagi hari ini agar saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan, ajari saya untuk mengucap syukur dan bersuka cita karena Engkau yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa, jadikanlah saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kuatkanlah hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan-Mu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku dengan semua orang kudusnya. Bapa, saya mohon, layakkanlah saya bagi panggilan-Mu dengan kekuatan-Mu, menyempurnakan kehendak-Mu di dalam kehidupan saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku terus dimuliakan di dalam saya, dan saya di dalam Kristus menurut kasih karunia Allahku dan Tuhanku Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allah atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya
tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara saya menantikan pernyataan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa berikanlah kepada saya hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, Bapa di surga mendengarkan doa-doa kita pada pagi hari ini. Karena apa yang kita perkatakan bukanlah iman yang membabi buta, bukanlah perkataan yang kosong, bukanlah angan-angan manusia, tetapi semua berlandaskan firman Tuhan. Siapakah yang dapat menggugat kita, orang pilihan Allah? Yesus Kristus yang telah menjadi pembela bagi kita. Bersukacitalah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Aminkanlah apa yang tadi Bapak Ibu perkatakan. Dan jadilah sesuai dengan iman-Mu di dalam Kristus. Ulangan 10 ayat 14 menuliskan, sesungguhnya Tuhan Allah-Mu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang-Mu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Roma 2 ayat 27 pun menuliskan, dan orang yang secara lahiriah tak bersunat, tetapi melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Roma 2 ayat 29 pun menuliskan, tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara harifiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saya mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk kita kembali merenungkan, agar kita menyunatkan hati kita dengan meminta Roh Kudus
menyelidiki hati kita setiap hari. Kalau ada keinginan daging yang tersisa, dan biarkan Roh Kudus yang memperlihatkannya kepada kita. Janganlah kita menyangkali kelemahan kita di depan Roh Kudus, tapi marilah kita berseru-seru kepada Roh Kudus untuk menolong kita, dan mengizinkan Roh Kudus juga yang akan memotong segala motivasi dan keinginan-keinginan itu untuk mengeluarkannya dari dalam hati kita. Mari kita mohonkan kepada Roh Kudus untuk menolong kita, melepaskan kita secara tuntas, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Kita harus menyadari, Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, kita perlu diajar bagaimana melakukan sunat hati sendiri-sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Karena ini adalah suatu kewajiban yang mutlak. Sama seperti anak harus dididik agar secara mandiri, demikian pula secara rohani harus mau belajar menyunatkan hati sendiri setiap saatnya bersama Roh Kudus. Biarkanlah hati Kristus yang ada di dalam diri Bapak Ibu terus bertumbuh, dan menggantikan dengan hati yang baru, hati yang dijanjikan, yang akan memimpin kita kepada jalan-jalannya. Mari kita aminkan bersama firman yang terdapat dalam kitab Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitab Yeskiel 36 ayat 26 berkata bahwa kita pasti mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru dari Tuhan di dalam batin kita, dan Tuhan yang menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan Tuhan yang memberikan kepada kita hati yang taat. Jadi bagian kita bersama Roh Kudus membersihkan hati lama hingga tidak mempunyai keinginan manusiawi sama sekali, bening, bersih, murni, bening seperti kristal, seperti hati Nathanael, siap beradaptasi dengan hati Kristus yang di dalam kita setiap saatnya. Ketika dalam perenungan Tuhan mengajari kepada saya
Dan untuk itulah saya memberikannya kepada Bapak Ibu, bahwa tidak ada tempat bagi perasaan manusia di dalam gereja Tuhan, di dalam bait Allah. Sebab hanya Tuhanlah, hanya Dialah yang harus termanifestasi di dalam kehidupan kita. Tidak ada baper-baper, tidak ada perasaan kering, tidak ada perasaan kecewa, tidak ada luka hati, tidak ada perasaan manusia sama sekali. Yang boleh ada hanya perasaan Yesus. Terjadi perselisihan dalam rumah tangga, hubungan, atau dalam sebuah komunitas, karena kita masih berpegang dengan perasaan manusia kita. Mari kita hanya berpegang pada perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Mari kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Karena dengan mengucap syukur, kita menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dengan mengucap syukur, kita menyadari bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, tidak ada segala sesuatu dijadikan. Dengan mengucap syukur, artinya kita menerima apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Sudahkah kita mengucap syukur dalam kehidupan kita? Mengucap syukurlah jika karena nama Tuhan kita ditolak. Mengucap syukurlah jika ada orang yang menjahati kita, karena bukan kita yang menjahati mereka. Mengucap syukurlah untuk setiap keputusan, karena Tuhan yang beracara di dalam setiap keputusan. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Mengucap syukurlah jika karena nama Tuhan kita mengalami aniaya. Mengucap syukurlah jika karena aniaya itu kita tetap mau mendoakan mereka. Karena dengan demikian Bapamu yang di surga dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jaga diri kita supaya hati kita jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Lukas 21 ayat 34.
Mari kita meminum dan menikmati air yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita tidak haus untuk selama-lamanya. Kitab Yohanes 4 ayat 14. Karena air yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Marilah kita setia dan bersandar kepada Roh Kudus untuk mendapatkan hati yang baru. Mari kita berusaha menyediakan waktu untuk Tuhan, sekalipun mungkin hati lama itu masih tetap ada. Mari kita segera mungkin untuk menyadari dan terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab persekutuan dengan Tuhan, seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini, bukanlah suatu kewajiban orang Kristen, bukanlah suatu kewajiban orang percaya, melainkan hak kita sebagai orang merdeka untuk mendapatkan hati yang baru. Sebab kekristenan bukanlah sebuah agama turunan, bukanlah hadiah yang juga turun dari langit, tapi kekristenan adalah perjalanan demi perjalanan kita, pengalaman demi pengalaman kita bersama dengan Kristus. Itulah yang menjadikan kita sebagai orang Kristen. Tuhan memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya hati yang lain dan roh yang baru ke dalam batin kita. Juga Tuhan menjauhkan dari kita hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang taat, supaya kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan, dan kita jalankan dengan setia. Maka kita disebut sebagai umat Tuhan, dan Dialah yang menjadi Allah Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita renungkan hal ini. Setelah hati kita diperbaharui oleh Roh Kudus, maka pikiran kita juga dengan mudah diperbaharuinya. Ketika pada pagi hari ini kita menerima benih ilahi, yakni sebagian dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan Yesus Kristus, untuk memasuki hati kita, izinkan pikiran Kristus terus berkembang di dalam diri kita. Untuk itulah kita setiap hari harus bertanya kepada Dia, apa yang sedang Tuhan pikirkan, baik dalam segala situasi yang kita hadapi, ataupun bila tidak sedang menghadapi masalah apa-apapun juga. Sama seperti Adam ketika dahulu berjalan-jalan bersama Tuhan di Taman Eden. 1 Korintus 2 ayat 16 menuliskan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Melalui makan firman-Nya setiap hari, yakni rema yang Bapak, Ibu, dan saya dengar di dalam hati, Yesus Kristus Tuhan kita yang akan selalu mengisi pikiran kita dengan pikirannya dan perhatiannya.
ketika kita makan, Ia pun juga makan bersama-sama dengan kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia. Dan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Saya mau sedikit bercerita Bapak Ibu. Ketika saya kecil, ketika saya masih di sekolah dasar, sekitar kelas 3 atau kelas 2 SD, setiap malam saya berdoa, Tuhan, datanglah besok pagi, kita sama-sama makan mie instan. Saya berkata itu terus menerus sampai saya menamatkan sekolah dasar. Dan setelah itu saya tidak berdoa lagi secara demikian, karena saya berpikir Tuhan tidak akan pernah mau makan mie instan. Beberapa waktu yang lalu dalam sekolah penyembahan, ketika saya diajarkan untuk soking, tiba-tiba Tuhan berkata, kamu ingat gak Sam? Ketika kamu kecil dulu, kamu undang saya makan setiap pagi. Aku datang dan menikmati makan bersama-sama dengan kamu. Kadang kita melihat doa atau perkataan yang seolah-olah tidak ada artinya. Tapi jika dikatakan dengan tulus, Tuhan selalu mendengar dan Tuhan hadir. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, perkatakanlah firman, berdoalah dengan berkata-kata, sebab Tuhan Yesus pasti hadir. Tuhan Yesus pasti hadir dan makan bersama-sama denganmu. Apapun yang menjadi masalahmu saat ini, undang Yesus hadir. Tuhan selalu menjawab doa saya. Jika Tuhan menjawab doa saya, Tuhan yang sama pasti menjawab doa Bapak Ibu. Mari kita lepaskan roh agamawi, tanggalkan roh agamawi, dan kenakanlah manusia yang baru.
Sebab segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Saya pernah merasa terluka sekali karena Bapak Surgawi menegur saya. Dan beberapa waktu kemudian Bapak Surgawi dengan jelas berkata, "Ketika aku menegurmu, aku pun terluka. Untuk itulah aku utus Roh Kudus untuk menghiburmu. Sekarang kau mengerti, karena aku tidak mau kehilanganmu." Ketika Roh Kudus atau ketika Tuhan Yesus mengajar Bapak Ibu, mungkin kita merasa Tuhan murka terhadap kita. Tuhan marah kepada kita. Sesungguhnya Tuhan gak marah, tapi Tuhan takut. Tuhan takut kehilangan kita. Karena Bapak Ibu sangat berharga bagi Tuhan. Bukan tanpa alasan dicemburuinya, kata firman Allah, roh yang ada di dalam kita. Begitu sayangnya Tuhan kepada Bapak Ibu. Begitu Tuhan mencintai kita. Mari kita hargai setiap perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita hargai hari-hari kita untuk menghormati kekudusannya. Jangan keluarkan perkataan yang sia-sia dari mulutmu. Mari kita jaga hati ini agar tetap murni seperti kristal, seperti hati Nathanael. Terima kasih Tuhan. Sekalipun sesi pada hari ini sudah berakhir, tapi saya sangat berharap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa masuk, menembus jiwa Bapak Ibu, menembus roh Bapak Ibu, agar roh kita berkontak dengan Tuhan dan roh Tuhan mengajari kita. Dan terang itulah yang kita kenal dengan nama Rema. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa, berikan kepada kami hati seperti-Mu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan kepada kami mata seperti mata-Mu, agar kami dapat memandang jiwa yang tinggal di dalam gelap. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai itu menguasai kita. Penyertaan dan pernyataannya
menundungi kita dengan kasih-Nya. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, sampai kepada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya dan menerima, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.